Halo teman-teman angler sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Mancing Mania Indonesia. Saya harap kalian semua dalam keadaan prima dan siap untuk petualangan baru. Hari ini kita akan mengupas tuntas ramalan Cleve untuk hari Sabtu, 21 September 2025, khususnya di perairan Jakarta dan sekitarnya. Saya punya firasat kuat bahwa hari ini akan menjadi hari yang menantang sekaligus sangat menjanjikan. Cuaca dan kondisi alam sedang menyiapkan kejutan, jadi siapkan mental dan joran terbaik kalian. Saya akan bagikan semua rahasia dan taktik jitu agar kalian bisa pulang dengan senyum lebar dan tangkapan impian. Dari suhu air, tekanan udara, hingga fase bulan, semua akan kita bedah sampai tuntas. Mengingat kondisi yang ada, mari kita fokus pada beberapa spesies populer yang aktif di perairan kita. Untuk kalian pecinta tantangan di laut, fokuslah pada ikan kakap dan kerapu di perairan pesisir Jakarta. Mengingat fase bulan baru dan potensi pasang surut yang kuat, ikan kakap dan kerapu akan aktif mencari makan di sekitar struktur karang dangkal, bebatuan, dan muara-muara sungai yang berdekatan dengan laut. Arus kuat akan membawa makanan dari dasar, membuat predator ini lebih agresif. Fokuslah pada kedalaman antara 3 hingga 7 meter saat arus sedang deras. Untuk kakap, gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil. Teknik jigging atau bottom fishing dengan jigging berbobot 20 hingga 40 gram juga sangat efektif, terutama di sekitar titik-titik kumpul karang. Untuk kerapu, umpan potongan ikan segar yang diletakkan di dasar atau teknik dasaran dengan umpan cumi-cumi kecil bisa jadi pilihan ampuh. Sementara itu, bagi kalian yang gemar memancing di air tawar atau payau, ikan gabus di sungai dan rawa di sekitar Jakarta bisa menjadi target menarik. Dengan potensi hujan ringan di siang hari, ikan gabus akan sedikit menepi ke area dangkal yang bervegetasi rapat atau di bawah rindangnya pohon yang melindungi dari tetesan hujan. Cari juga di area pertemuan air baru dengan air tenang, tempat makanan berkumpul. Meskipun hujan, suhu air yang hangat akan menjaga metabolisme gabus tetap tinggi. Mereka akan bersembunyi di balik vegetasi untuk menyergap mangsa. Gunakan umpan palsu jenis froggy atau soft frog yang beraksi di permukaan air, atau minnow lure yang diving dangkal. Untuk umpan alami, cacing tanah atau katak kecil selalu jadi primadona. Ingat, presentasi yang alami dan senyap adalah kuncinya. Sekarang, mari kita intip kondisi langit dan air kita, teman-teman. Di Jakarta dan sekitarnya, pada hari 21 September 2025, kita akan menghadapi suhu udara yang cukup hangat, berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Angin akan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sedang, sekitar 4,2 meter per detik. Tekanan atmosfer diprediksi cukup stabil di angka sekitar 757 mm merkuri. Ini kabar baik karena ikan cenderung lebih aktif saat tekanan stabil. Kita juga perlu mewaspadai kemungkinan hujan ringan di siang hari. Secara umum, cuaca yang hangat dengan sedikit hujan bisa memicu nafsu makan ikan, terutama setelah hujan reda dan udara menjadi segar. Suhu air di perairan pesisir Jakarta dan di muara sungai diperkirakan sekitar 29 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang ideal bagi banyak spesies ikan tropis, menjaga mereka tetap aktif dan lincah. Dan inilah yang menarik. Hari ini adalah fase bulan baru atau new moon dengan iluminasi 0%. Secara tradisional, fase bulan baru sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang meningkat, terutama di laut, karena adanya pasang surut air laut yang lebih kuat. Arus kuat yang dihasilkan akan memobilisasi makanan dan membuat ikan predator lebih giat berburu. Namun, perlu diperhatikan juga potensi pasang rob di area pesisir yang bisa sedikit menyulitkan jika kita tidak hati-hati.
Bahkan, ada fenomena gerhana matahari sebagian yang terjadi pada malam hari di tanggal ini, sebuah momen langka yang mungkin secara misterius mempengaruhi perilaku ikan. Secara keseluruhan, bulan September menandai transisi ke musim hujan di beberapa wilayah Indonesia, yang bisa berarti air menjadi sedikit keruh di sungai dan rawa setelah hujan. Namun, suhu air yang tetap hangat dan pasang surut bulan baru akan menjaga sebagian besar ikan tetap aktif. Melihat kombinasi kondisi ini, saya menilai Cleve pada hari 21 September 2025 akan menantang namun menjanjikan. Tantangan akan datang dari potensi hujan ringan dan pasang surut yang kuat. Namun peluang tangkapan besar sangat terbuka lebar berkat suhu air yang optimal, tekanan atmosfer yang stabil, dan fase bulan baru yang merangsang aktivitas makan ikan predator. Jadi, teman-teman, siapkan semua perlengkapan kalian, perhatikan ramalan cuaca lokal, dan yang terpenting, nikmati setiap momen petualangan kalian di air. Saya doakan, niat Havosta, niat Jesui, atau dalam bahasa kita, semoga joran melengkung dan senar putus karena saking banyaknya ikan. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Mancing Mania Indonesia, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ramalan Cleve berikutnya. Oh ya, bagaimana pengalaman kalian memancing saat fase bulan baru? Atau mungkin ada umpan andalan kalian untuk cuaca seperti ini? Bagikan di kolom komentar di bawah. Ya, saya selalu senang membaca cerita-cerita kalian.